Jadi clear ya, apa yang dilakukan oleh Jokowi itu memenuhi unsur-unsur korupsi. 79,6 triliun. Itu angkanya. Ada dugaan markup sebesar 79,6 triliun. Waktu peletakan batu pertama ketika proyek kereta cepat WUS dimulai. Ini sekaligus buat menjawab para pendukung atau relawan proyek WUS nih ya. Nah, di video sebelumnya yang ini nih, kita udah bahas potensi proyek WUS dibawa ke pengadilan internasional. Nah, kalian pasti udah paham banget dengan kronologi proyek WUS ini, jadi gue nggak perlu ngulang lagi kronologinya. Kita langsung aja ke pembahasan dari sisi seorang lawyer. Ada 7 alasan kenapa KPK harus memeriksa mantan Presiden Jokowi. Atau kalau tidak KPK, bisa kejaksaan. Gak pakai lama, gue lawyer, gue jelasin alasan pertama. Kita kasih alasan yang paling basic terlebih dahulu ya, yaitu ada asas hukum equality before the law, bahwa semua orang sama di mata hukum. Dan di kasus ijazah Pak Jokowi, praktek hukum kita sudah benar karena kepolisian sudah bisa memeriksa Pak Jokowi walaupun dia adalah mantan presiden. Coba deh pikir, kalau Pak Tom Lembong diadili karena kerugian negara akibat kebijakan impor gulanya, kenapa kebijakan proyek WUS itu tidak bisa diadili? Harusnya bisa kan? Dan kalau Pak Nadiem Makarim juga bisa diperiksa oleh kejaksaan karena kerugian negara di proyek Chromebook, maka apa kabar proyek kereta WUS yang punya potensi kerugian negara lebih besar lagi? Seharusnya Pak Jokowi bisa diperiksa seperti Pak Nadiem dan Pak Tom Lembong diperiksa. Karena kenapa? Betul sekali. Equality before the law. Semua manusia sama di mata hukum. Nah, kalau ada yang bertanya diperiksa atau diadili karena apa Pak Jokowi ini, kita lanjut ke alasan nomor 2. Ibarat kata ya, ada mobil harga 200 juta dijual dengan harga 1 miliar. Tapi si pembelinya nggak merasa rugi karena uang buat beli mobilnya pakai uang kas atau APBN. Selisihnya yang 800 juta itu dibagi-bagi di antara mereka. Kira-kira seperti itulah gambaran dugaan markup proyek kereta cepat WUS. Mungkin yang markup itu lupa kalau proyek ini proyek skala internasional. Jadi dia lupa kalau yang melototin itu bisa satu dunia. Gampang dan mudah banget melacaknya, apalagi kalau laporan keuangannya transparan, itu bisa kita geledah rame-rame. Nggak perlu profesor, nggak perlu kuliah bisnis terlebih dahulu, orang awam pun bisa lihat potensi atau dugaan markup di proyek WUS ini. Contohnya kayak perbandingannya ini nih. Sama-sama kereta cepat, budgetnya mirip-mirip, tapi Arab Saudi dapat 1.500 km dan di Indonesia cuma 142 km. Artinya ada selisih 10 kali lipat lebih dong ya. Please jangan bilang ini karena pandemi. Karena lebihnya itu bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tapi 10 kali lipat lebih. Ayolah bapak-bapak di KPK, di kejaksaan, jangan cuma proyek Chromebook aja yang diperiksa. Proyek kereta cepat WUS juga secepatnya diperiksa. Karena dengan uang yang sama, hampir 120 triliun, kita harusnya bisa bangun lebih jauh dari sekedar Jakarta ke Bandung. Atau kalau jaraknya hanya Jakarta-Bandung, harusnya kita nggak bayar semahal ini. Dan ini sekaligus buat menjawab para pendukung atau relawan proyek WUS nih ya. Kita bukan anti kereta WUS, kita bukan anti teknologi baru, bukan. Tapi kita anti bayar lebih mahal. Harusnya kita nggak bayar semahal ini. Ngerti? Sebagaimana kita tahu kalau Pak Nadiem itu tidak menerima aliran dana, tapi tetap diseret kejaksaan karena 2 hal. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua karena ada kerugian negara. Kerugian negara dan karena penyalahgunaan kekuasaan. 2 ini. Korupsi tidak sebatas memperkaya diri, kata kejaksaan, yang mengutip pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Dan begitu juga dengan pasal 3-nya Undang-Undang Tipikor. Jadi clear ya, apa yang dilakukan oleh Jokowi itu memenuhi unsur-unsur korupsi. Tunggu dulu, salah. Pak Nadiem maksudnya. Ini kan kata Jaksapedia, sosmednya kejaksaan. Ketika mereka menangkap Pak Nadiem waktu itu. Nah, gimana tuh menurut kalian? Emang berapa sih kerugian proyek Chromebook itu?
Oh, ternyata 1,9 triliun guys. Lah, kereta Wus kan dugaan markupnya jauh lebih gede dari itu loh. Stop. Bahaya nih video. Apa gue tutup aja ya nih video? Like dan komen dulu lah. Komen doain gue supaya gue aman ya guys. Oke, di video ini coba kita hitung dugaan markup proyek kereta cepat Wus itu ada berapa? 52 juta dikurang 18 juta itu sama dengan 34 juta dolar. Sekali lagi 34 juta dolar ya guys, pakai dolar nih. Gila kan, 34 juta dolar potensi markup di proyek Wusnya. Angkanya dari mana tuh bang? Angkanya dari video Prof Mahfud yang ini nih. Per 1 kilometer kereta Wus itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Hukum pidananya bisa ada kalau itu betul markup. Di Cina itu harganya dulunya hanya disebutkan 17 sampai 18. Kalau sekarang jadi 53 juta US dollar. Kalau 52 juta dikurang 18 juta rupiah itu selisihnya adalah 34 juta dolar ya guys. Dan kalau kita kurskan dengan rupiah di angka 16.500 maka hasilnya adalah segini nih. Berapa tuh nolnya? Selisihnya adalah 561 miliar. Jangan lupa ini per kilometer dan Wus itu ada 142 kilometer. Jadi 561 miliar harus kita kalikan 142. Cek di kalkulator maka hasilnya adalah 79,6 triliun. Itu angkanya. Ada dugaan markup sebesar 79,6 triliun. Gila nggak tuh? Artinya ya, kalau tidak ada markup, kita bisa hemat 79,6 triliun di APBN kita. Dan artinya juga 79,6 triliun rupiah ini masuk ke kantong siapa aja. Jadi sekali lagi nih, untuk para pecinta Wus, kita bukan mengkritik Wus, kita bukan mengkritik teknologi tinggi, kita bukan anti dengan teknologi baru, tapi seharusnya kita nggak bayar semahal ini. Itu masalahnya. Kita bayarnya kemahalan dan itu masuk ke kantong siapa aja. Kalau laptop Chromebook proyeknya dikepalai oleh Pak Nadiem, maka untuk kereta cepat Wus ini proyeknya dikepalai oleh mantan Presiden Jokowi secara langsung. Ya, walaupun memang ada Pak Luhut ya, tapi kepalanya atau ujungnya itu tetap Pak Jokowi. Kenapa gue bilang seperti itu? Pertama, waktu peletakan batu pertama ketika proyek kereta cepat Wus dimulai, itu yang meletakkan batu pertama adalah Pak Jokowi yang menandai komitmennya untuk memimpin proyek Wus ini. Yang kedua, setelah proyek Wus ini selesai, Pak Jokowi juga yang meresmikan secara langsung. Itu ada di Oktober 2023. Dan yang ketiga, oleh Pak Jokowi, proyek kereta cepat Wus ini dimasukkan ke PSN, Proyek Strategis Nasional, melalui Perpresnya, Peraturan Presiden. Peraturan Presiden kan yang mengeluarkan itu langsung Presiden. Saat itu adalah Pak Jokowi. Yang artinya proyek kereta cepat Wus ini didukung penuh ambisi oleh Pak Jokowi. Jadi kalau kita berkaca ke kasus laptop Chromebook-nya Pak Nadiem yang membuat negara rugi 1,9 triliun, maka tidak ada alasan untuk tidak memeriksa Pak Jokowi yang memimpin proyek kereta cepat Wus yang ada dugaan markup dan kerugian negara yang tadi kita hitung ada 79,6 triliun rupiah. Dan kalau benar, masuk ke kantong siapa aja tuh? Keempat alasan sebelumnya sebenarnya sudah cukup ya untuk menjadi alasan Pak Jokowi diperiksa oleh KPK atau Kejaksaan. Seandainya aja memang asas equality before the law itu ditegakkan, maka posisi Pak Nadiem dengan posisi Pak Jokowi itu harusnya sama. Karena seperti kata Kejaksaan, Pak Nadiem itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan adanya kerugian negara. Maka Pak Jokowi dengan kereta Wusnya itu berada pada posisi yang sama. Bahkan dugaan kerugiannya itu nilainya lebih fantastis. Nah, selain keempat alasan itu, alasan kelima adalah tentang tidak adanya lelang tender. Tidak ada kompetisi, tidak ada pemilihan mana perusahaan yang bisa mengerjakan dengan lebih baik dan lebih murah. Penunjukannya dilakukan secara langsung oleh Pak Jokowi.
ini kok kayak alumni mau buat kaos ya Pak. Proyeknya cukup dikasih ke orang yang kenal. Nggak ada lelang tender, nggak ada perbandingan. Alasan yang keenam, janji awalnya nggak pakai APBN, tapi ujung-ujungnya ternyata dapat pendanaan dari negara. Dan alasan ketujuh, PT KAI dipaksa untuk menanggung semua hutang ke Bank Cina. Gila. Semua alasan ini adalah mata rantai yang saling berkaitan, dan untuk membuka mata rantai ini satu persatu dibutuhkan keterangan langsung oleh mantan Presiden Jokowi, dan itu tidak bisa ditawar. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ini bukan tentang menyerang individu, sama sekali bukan. Karena keadilan bukan soal siapa, tapi soal apa yang benar. Proyek WUS diklaim sebagai simbol kemajuan Indonesia, dan gue percaya itu, gue akui itu. Gue sama sekali tidak menolak itu, tapi yang gue tolak adalah kenapa kita harus bayar lebih mahal. Sekarang semua orang sudah tahu bahwa ada dugaan markup di proyek kereta cepat WUS. Karena kita bisa langsung bandingkan antara kereta cepat WUS dan kereta cepat di Cina, dan juga yang baru-baru ini yaitu kereta cepat di Arab Saudi. Kita bisa bandingkan langsung budgetnya berapa, dapatnya berapa kilometer. Sekali lagi, masalahnya bukan kita tidak bangga dengan proyek kereta cepat WUS, tapi kenapa kita harus bayar lebih mahal? Ke kantong siapa saja itu uang mengalir? Kemana uang kami, Pak? Kalau lo setuju untuk proyek kereta cepat WUS ini diaudit dan diselidiki, like dan komen. Share ke orang-orang yang perlu tahu 7 alasan kenapa mantan Presiden Jokowi harus diselidiki di proyek kereta cepat WUS. Komen di bawah, selanjutnya kita bahas apa lagi? Gue lawyer, gue jelasin sisi hukumnya.